Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Yuliana Nabila, NIM E 2019-2319 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi 3 video dari teman saya. Yang pertama dari video Markas Syarifah Al-Hababah yang membahas tentang peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Langsung saja, pada video tersebut sudah dijelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, yakni kata khulafa tersebut jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya yang memberi petunjuk. Dengan demikian, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian di video tersebut sudah dijelaskan juga tentang sedikit biografi Sayyidina Abu Bakar dan kemajuan peradaban Islam pada masa beliau, yakni ada 5. Yang pertama, perbaikan sosial. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Pembahasan yang kedua yakni Khalifah Umar bin Khattab. Di video tersebut juga menjelaskan biografi Sayyidina Umar bin Khattab secara lengkap dan kemajuan peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab, yakni ada 6. Yang pertama, kemajuan politik. Yang kedua, penataan struktur pemerintahan. Yang ketiga, meningkatnya perkembangan ekonomi. Yang keempat, meningkatnya kemajuan pengetahuan. Yang kelima, meningkatnya kemajuan sosial. Dan yang terakhir, meningkatnya kemajuan agama Islam. Selanjutnya, video tersebut menjelaskan tentang biografi Sayyidina Utsman bin Affan serta kemajuan peradaban Islam pada masa beliau, yakni ada 4. Yang pertama, memperluas wilayah. Yang pertama, memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga, membukukan dan meresmikan mushaf Al-Quran yang disebut dengan mushaf Al-Utsmani. Kemudian yang terakhir yakni setiap hari Jumat memerdekakan budak. Video yang terakhir dari saudari Markas Syarifah Al-Hababah yakni menjelaskan tentang biografi Ali bin Abi Thalib dan kemajuan peradaban Islam pada masanya, yakni ada 4. Yang pertama, mengaktifkan kembali distribusi pajak tahunan. Kemudian yang kedua itu selektif dalam seleksi gubernur dan pegawai di negara tersebut. Dan yang ketiga, sistem renumerasi atau penyempurnaan gaji pegawai. Dan yang terakhir yakni menjunjung tinggi kepentingan umat. Selanjutnya saya akan menanggapi dari video saudari Uswatun Hasanah tentang peradaban Islam pada masa kenabian. Peradaban Islam pada masa ini dibagi menjadi 2 fase, yakni fase Mekah dan fase Madinah. Ketika berada di fase Mekah, ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, metode dakwah Rasulullah. Lalu yang kedua yaitu konten dakwah atau isi dari dakwah Rasulullah yang di Mekah. Yang ketiga, bentuk-bentuk penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, faktor-faktor yang menyebabkan dakwah Nabi Muhammad tersebut ditolak oleh orang Arab yang ada di Mekah. Sedangkan pada fase Madinah, yang pertama Rasulullah itu mendirikan masjid, kemudian mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Kemudian yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Kemudian yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh masyarakat Madinah. Perjanjian tersebut untuk apa? Untuk melindungi kota Madinah dari serangan baik yang datangnya dari luar
maupun yang dari dalam. Yang keenam, memperkuat kekuatan militer. Kemudian video terakhir saya akan menanggapi dari saudari Rizka Triswandari mengenai pembahasan peradaban Arab pra-Islam. Pada video tersebut dijelaskan tentang peradaban Arab sebelum Islam datang, dimulai dari kondisi sosial masyarakat Arab. Yang pertama, mereka adalah orang-orang musyrikin, artinya penyembah patung-patung atau berhala. Yang kedua, mereka mempunyai kebiasaan mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Yang ketiga, budak tidak diperlakukan secara manusiawi oleh majikannya. Yang keempat, suka berperang lantaran hal-hal yang sepele. Kemudian mereka juga suka minum khamr, dan yang terakhir, pergaulan bebas. Pembahasan kedua dari video ini yaitu tentang kondisi religius orang Arab pra-Islam. Yang pertama ada fatalisme, paganisme, Allah sebagai super Tuhan, dan monoteisme. Selanjutnya kondisi sosial politik bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama itu adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Byzantium dan Persia. Yang kedua, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.